Informasi lain, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pidana penjara 3 tahun 6 bulan dalam kasus suap perkara Harun Masiku. Hasto dinyatakan terbukti terlibat memberi suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kader PDIP Harun Masiku. Majelis Hakim juga membebani Hasto dengan denda Rp250 juta. Vonis 3 tahun 6 bulan terhadap Hasto lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 7 tahun penjara. Meski menyatakan Hasto terbukti melakukan suap, Majelis Hakim membebaskan Hasto dari dakwaan perintangan penyidikan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Pasca putusan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melihat putusan Majelis Hakim sebagai ketidakadilan. Ia dan tim penasihat hukumnya akan mempelajari putusan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan, apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan. Sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Gubernur Riau Abdul Wahid menolak bantuan tim pemadam dari negara tetangga akibat kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap di sejumlah wilayah di Riau. Ia yakin mampu mengatasi karhutla tanpa bantuan negara tetangga. Gubernur Riau bilang upaya pemadaman sampai saat ini masih terus dilakukan oleh tim Satgas Gabungan Manggala Agni meski terkendala cuaca. Ia yakin bisa mengatasi kondisi karhutla dengan personil yang sudah ada. Itu saya berterima kasih semua stakeholder, kami mohon kolaborasinya yang membantu kami selagi di Indonesia. Ada kemarin yang menawarkan dari luar negeri sama saya tolak karena saya yakin bahwa pemerintah provinsi, pemerintah Republik Indonesia masih bisa menangani ini. Oleh karena itu niat baik dari teman-teman negara tetangga saya ucapkan terima kasih. Sementara itu BMKG mencatat total ada 156 titik panas di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Modifikasi cuaca dilakukan tim Satgas Gabungan untuk membantu mempercepat pemadaman api. Hotspot masih tinggi juga di Riau, sekitar 156 titik. Yang besar yaitu daerah Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Rokan Hilir 68, Rokan Hulu 4. Ada pergerakan dari heli waterbombing dan OMC hujan buatan yang dilaksanakan oleh BNPB bersama BMKG yang bisa mengurangi titik api. Keinformasi lainnya, Saudara, kemacetan panjang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini terjadi setelah jumlah kapal yang melayani penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk dikurangi.
pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. Rata-rata, truk tronton harus menunggu lama sebelum diizinkan naik kapal. Truk dengan muatan di atas 35 ton wajib naik kapal jenis LCM. Namun, dari 9 kapal yang biasanya beroperasi, hingga Jumat sore, hanya 6 kapal yang diizinkan berlayar. Berbeda dengan truk di bawah 35 ton atau kendaraan pribadi yang bisa langsung menyeberang tanpa menunggu lama melalui dermaga Pelabuhan Ketapang. Pihak pelabuhan bilang akan ada penambahan armada kapal LCM dalam waktu dekat untuk mengurai antrean dan memulihkan lalu lintas penyeberangan Jawa-Bali seperti sedia kala. Situasi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga semua armada dinyatakan layak berlayar kembali. Sebetulnya ini harus diangkut oleh kapal-kapal LCT melalui dermaga LCM yang normalnya setiap harinya harus minimumnya adalah 9 kapal. Saat ini hanya beroperasi 6 kapal. Kondisi kapal yang beroperasi saat ini, kemudian juga dengan adanya pembatasan yang sudah mungkin teman-teman ketahui dibuat untuk meningkatkan keselamatan. Satu kapal itu rata-rata hanya diizinkan untuk mengangkut 6-8 kendaraan tronton. Salah satu yang paling terdampak adalah truk logistik yang akan menyeberang ke Bali. Waktu tunggu pengiriman logistik bisa mencapai 2 hari. Dari 26 kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang, hanya 6 unit kapal LCM dan 1 kapal bantuan yang dapat mengangkut truk Sumbu 3. 2 hari lah, 2 hari. Sudah 2 hari ya Pak ya? Kenapa kok sampai lama seperti ini Pak? Ya ini kayak gini, kalau tronton kan kayak gini, nggak kayak engkelan Pak. Kalau engkelan kan diutamakan, targetnya kan hari ini udah di Denpasar, udah harus bongkar, nanti sore udah kembali, kan sekarang belum, jadi menambah apa ya, pengeluaran lah intinya bagi supir mah. Kemacetan panjang ini diperkirakan akan terus terjadi selama lonjakan jumlah truk yang akan menyeberang belum dibarengi dengan penambahan jumlah kapal yang beroperasi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dwi Rendra Farandika di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selamat pagi Rendra, bagaimana situasi pagi ini di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi? Apakah masih terjadi antrean panjang kendaraan? Ya, selamat pagi Karla dan pemirsa. Saat ini kondisi di Pelabuhan Ketapang terpantau cerah, namun sejumlah kendaraan mengantri, tepatnya truk Sumbu 3 atau truk tronton yang harus mengantri hingga 3 hari. Dampak dari antrian tersebut yaitu truk tronton mengular hingga sejauh 10 km dari Pelabuhan Ketapang, sehingga mengakibatkan kemacetan. Meski adanya pencegatan truk tronton, mobil pribadi dan bus juga terdampak karena truk tronton harus mengantri di sisi jalan sehingga membuat kemacetan sampai 10 km dari Pelabuhan Ketapang. Dan sebelumnya biasanya secara normal ada 15 kapal LCM yang dikhususkan untuk mengangkut truk tronton atau truk bermuatan 35 ton. Namun pasca insiden KMP Tunu Pratamajaya di awal bulan Juni, pihak KSOP melakukan sidak dan hasilnya ada 15 kapal yang tidak layak. Dan untuk saat ini terbaru ada 6 kapal LCM yang beroperasi. Meski begitu jumlah itu masih kurang dibandingkan hari biasanya, sehingga mengakibatkan antrian panjang seperti ini. Baik Rendra, untuk antrean panjang ini mengular sampai 10 km. Lalu bagaimana tanggapan dan harapan dari sopir truk terutama yang mengangkut bahan pokok dan kebutuhan penting lainnya, Rendra? Ya, sejumlah bahan pokok yang diangkut oleh truk kontainer lainnya, para sopir mengaku resah dengan kejadian ini sebab mereka harus menunggu waktu yang cukup lama. Bahkan di hari ini supir truk yang masuk ke area pelabuhan, mereka sebelumnya telah mengantri selama 3 hari. Itu pun berakibat kepada telatnya pengiriman logistik Jawa Bali. Dan tak hanya itu, mereka juga merasa dirugikan
oleh biaya kehidupan dan BBM yang memenuhi di Banyuwangi ini. Untuk mengetahui lebih jelas, saat saya sudah melakukan wawancara kepada salah satu sopir truk logistik bermuatan farmasi. Ini dia cuplikannya. Kita barang-barang farmasi yang dibutuhkan orang Bali, menyangkut nyawa banyak orang. Kalau andai kata farmasi nggak bisa nyampe ke lokasi, apa nggak nyawa melayang orang Bali itu nggak melayang gara-gara kita terhambat. Ini ulahnya siapa? Sudah berapa hari di sini? Udah 3 hari. 3 hari dari mulai Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti ya 4 hari lah. 3 hari. Ini kapan berangkat ini? Belum tahu masih? Belum tahu ini. Ini aja kita belum tahu kapan diberangkatkan, juga dibatasin. Nggak tahu. Satu kapal bisa 2 mobil kayak begini. Itu coba bayangin. Tolonglah pemerintah pusat. Ya. Usahakan bagaimana untuk angkutan massal ini jangan dipersulit untuk kita ini yang membutuhkan gitu loh. Jadi dipermudah gitu loh, jangan dipersulit karena kita ini barang-barang vital yang kita bawa ini. Untuk saat ini pihak ASDP Pelabuhan Ketapang telah melakukan perbantuan kapal. Sebelumnya ada KMP Proling 7 yang diperbantukan untuk mengangkut truk dari Jawa ke Bali, dan hari ini diagendakan ada KMP Gading Nusantara. Kapal ini sebelumnya jurusan dari Padang Bayi Lembar yang diperbantukan untuk mengangkut truk tronton dari Jawa ke Bali dengan sistem bongkar muat, di mana hanya melakukan bongkar muat dan menuju ke Bali. Tujuannya untuk memperlancar kondisi arus lalu lintas yang saat ini telah mengekor hingga 10 km ke depan. Meski begitu, kapal KMP Gading Nusantara terpantau masih belum berada di Pelabuhan Ketapang dan sedang melakukan perjalanan dari Surabaya. Begitu, Pak. Baik Rendra, terima kasih atas laporan Anda. Antrean panjang masih terjadi di Pelabuhan Ketapang akibat baru beroperasinya 6 kapal untuk kapal yang diperuntukkan mengangkut truk tronton. Untuk saat ini nantinya akan ada kapal bantuan untuk membantu lalu lintas perlintasan dari Ketapang menuju Gilimanuk. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dwi Rendra Farandika melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.